SBY melakukan blunder dengan mengambil langkah hukum untuk konten kreator seperti Budius Piliang. Ada juga Sulvan Lindan dan salah satu YouTuber Nusantara, Agrif Fadani. Diketahui tim hukum Demokrat atas nama SBY telah melakukan somasi dan berencana meneruskan ke proses hukum lebih lanjut. Karena SBY seperti kebakaran jenggot dengan analisa dan narasi yang menyebut diduga SBY dalang di belakang Roy Suryo CS. Padahal itu sebatas analisa politik yang harusnya dibantah secara proporsional lewat narasi juga. Karena seperti Faisal Assegaf yang juga jelas-jelas menyebut SBY dan Megawati terlibat, tapi malah tidak diproses hukum. Dari sekian banyak tokoh yang menyorot langkah blunder SBY ini, menurut saya ada dua yang paling menohok. Pertama datang dari Pak Iyas Subiakto. Dia mengatakan dengan gelagat kebakaran jenggot itu menunjukkan SBY jauh dari kata negarawan. Karena SBY tidak pernah tampil mengcounter narasi yang berkembang di publik itu. Menurutnya wajar sejumlah kreator termasuk netizen yang berasumsi SBY ikut bermain di kasus ijazah palsu Jokowi. Karena hanya SBY, petinggi partai yang bertemu dengan Roy Suryo secara khusus. Juga sejumlah elit Demokrat tiba-tiba tampil mendukung narasi Roy Suryo. Jadi lumrah jika publik jatuh pada dugaan bahwa SBY ikut bermain. Kedua datang dari C. Sohadi. Menurutnya SBY terlalu baper, malahan terkesan SBY ingin cepat-cepat menutup berita viral soal keterlibatannya itu dengan mengambil langkah hukum. Apalagi SBY dan AHY tidak pernah menegur elit Demokrat yang ikut bernarasi menyudutkan Jokowi terkait isu ijazah palsu. Berarti kan SBY dan AHY seperti mendukung atau paling kurang ada pembiaran. Jadi wajar publik kemudian berasumsi bahwa ada dugaan SBY dan Demokrat terlibat. Yang aneh dari PD Perjuangan, tiba-tiba Deddy Sitorus mengaku ikut mendukung langkah SBY yang mengambil langkah hukum. Sementara Egy Sujana yang jelas menyebut Megawati melakukan sayembara 16 miliar untuk membuktikan ijazah Jokowi palsu tidak diproses hukum. Ini kan lucu. Tak perlu berlama-lama, yuk kita ulas satu persatu. Pertama, Pak Iyas Subiakto skakmat SBY. Kita sedang viral sekarang ini karena Pak SBY akhirnya nongol ikut-ikutan untuk ijazah Pak Jokowi ini karena katanya disangkut pautkan, jadi mereka tidak terima gitu. Sebenarnya kalau saya lihat dari sudut pandang kita ya, apakah ikut atau tidak itu algoritma politiknya memang bisa dibaca ke sana gitu kalau menurut saya. Jadi mohon maaf saya Pak SBY. Karena dari sebelum-sebelumnya juga seperti itu. Sekarang ini beredar gencar lagi Pak videonya Pak almarhum Antasari yang mengatakan pernah menerima utusan Bapak yaitu Haritanu yang mengatakan jangan menahan Aulia Pohan yang notabene adalah besannya Bapak. Terus apalagi sekarang ini yang lagi santer juga karena serunya Roy Suryo dan kawan-kawan ini kan memakai medianya Haritanu juga yang dipandu oleh Aiman. Nah, orang akan menarik-narik itu ke sana. Yang lebih baru juga tentang videonya Roy Suryo yang katanya setelah menyerahkan white papernya Pak Jokowi katanya Pak SBY juga senyum-senyum itu. Artinya itu sebenarnya yang diserahkan kepada Bapak atau ditunjukkan kepada Bapak itu kan adalah isu soal bagaimana berprosesnya sebuah tuduhan kepada ijazahnya Pak Jokowi itu. Jadi kalau Bapak sebagai negarawan, sebagai bekas presiden, kalau tidak ikut cawe-cawe di situ ya ngapain senyum-senyum, harusnya kan Roy Suryo sebagai kader Demokrat dilarang. Jangan seperti itu gitu kan. Karena sifatnya itu bukan penelitian, itu adalah penuduhan, fitnah, ya kebohongan yang ditujukan kepada Pak Jokowi. Ijazahnya sudah dijawab oleh UGM sendiri dan sebagainya lah ya. Saya memikirnya gini lah, andainya itu ijazah itu tidak asli dari yang awal tahun 85 umpamanya ya. Bisa saja ijazah itu pernah hilang terus diganti dan sebagainya. Saya aja loh, ijazah SD saya hilang. Saya minta surat keterangan selama 45 tahun. Itu masih ada sama saya. Karena ijazah SD saya itu nggak saya ambil, tinggal kebetulan sekolahnya pindah gitu. Tapi nomor saya itu masih ada catatannya. Gitu. Nah, tapi ya sudah ini politik. Kita juga tahu semuanya seperti apa. Begitu juga Bu Megawati. Kalau mau dituntut itu ya kalau memang tidak benar ya
videonya Egy Sujana kan ada yang mengatakan bahwa Bu Megawati akan memberi 18 miliar kalau memang itu terbukti ijazah itu palsu gitu kan. Artinya keikutan Bapak dan Ibu di kasus ini itu secara politik bisa dibaca orang. Tapi ya silakan, karena sekarang ini memang tidak salah kalau Bapak menuntut itu secara hukum kepada orang-orang yang dianggap menuduh Bapak ikut di dalam proses penuduhan ijazah palsunya Pak Jokowi. Belum lagi belakangan ini juga kan AHY juga sudah menyerempet Pak Jokowi tentang pembangunan Kertajati lah, segala macam, Wuus lah. Padahal kalau dipikir, kalau dilihat ya AHY sendiri yang ngangkat menjadi menteri juga kan Pak Jokowi gitu. Kalau orang Timur mengatakan kok kayak nggak bisa balas budi gitu ya. Tapi ya terserah, karena ini politik. Dan kami tahu juga 2029 nanti kan ada 3 mantan presiden yang punya anak masing-masing mau didorong menjadi presiden atau wakil presiden. Nah kebetulan kan Gibran yang duluan sekarang menjadi wakil presiden gitu kan. Beliaulah yang punya potensi paling dekat untuk melangkah satu tingkat lagi kepada jabatan itu. Makanya kan kita tahu bagaimana dia mau dimakzulkan, bagaimana dia dituntut oleh Subhan atau siapa orang Demokrat, itu kan orang Bapak juga nuntut sampai 125 triliun agar Gibran turun, kalau tidak ya berdamai sehingga tidak dituntut. Sebenarnya arahnya kan sudah bisa dibaca. Semua yang terkait di situ juga orang-orang Demokrat. Kemarin waktu Roy Suryo ditersangkakan, menjadi tersangka, turun Denny Indrayana, katanya, terus Abraham Samad, dan sebagainya. Ini dibaca orang, itu kondisi yang terjadi di masyarakat kita, Pak SBY. Gitu. Nah, kalau Bu Megawati, saya sih tidak terlalu mau berkomentar banyak, karena memang sejak kemarin Pak Jokowi tidak jadi mendukung Ganjar, kan seru perangnya antara PDIP dengan Pak Jokowi. Tapi ya silakan sajalah. Masyarakat kami ini cuma menilai, cuma melihat mana sih sosok yang sebenarnya benar atau tidak, ini kan sangat relatif. Tapi menurut saya sebagai negarawan, kalau Ibu Bapak bisa disebut sebagai negarawan, sangat disayangkan karena ikut dalam kancah percaturan keributan ini. Tapi coba kalau diam saja, komentarnya yang cool, ya seperti Pak Jokowi itu. Diserang 1 tahun lebih soal ijazah itu, ya dia cuma diam, ketawa. Dan terakhir dia cuma mengatakan ini ada unsur politiknya, ini ada orang besar yang ada di belakangnya. Cuma dia bilang begitu saja, dia tidak bilang itu badannya besar atau orang besar seperti apa. Terus tiba-tiba banyak orang yang kepanasan. Ya silakan gitu. Kita akan melihat nanti proses hukumnya jalan seperti apa, kawan-kawan yang di medsos ini nanti nasibnya seperti apa. Ya silakan sajalah. Ya rakyat ini mau apa gitu, kalau sekarang KUHAP yang berlaku aja sudah seperti itu, jadi gonjang-ganjingnya di masyarakat ini juga ya sebentar lagi tadi ditangkepin semua ini gitu kan. Karena memberi masukan kepada presiden atau pemerintah itu bisa dianggap juga pelecehan atau dianggap juga itu penghinaan. Ya terserah, karena itu kan jadi pasal karet nanti seperti itu. Saya setuju dengan Pak Iyas. SBY malah menunjukkan bahwa dia tidak negarawan. Karena di satu sisi membiarkan elit Demokrat bermain di isu ijazah palsu Jokowi. Kemudian menerima secara khusus Roy Suryo yang memberikan buku Jokowi White Paper. Malah menurut Roy Suryo, SBY tersenyum. Berarti kan SBY seperti senang dengan gerakan Roy Suryo dan isi buku itu. Bagus. Pernah nggak ngobrol sama Pak SBY, tolong dong ini bantu kita atau gimana gitu? Nah, pada saatnya nanti akan saya ceritakan. Nah, sekarang kita kan akan jadi gitu. jangan. Tapi sikap Pak SBY sendiri gimana sekarang? Sikapnya bagus dan sikapnya beliau senyum ketika menerima buku Jokowi White Paper. Wih, udah terima ya Pak? Udah. Apa komentarnya apa? Udah, komentarnya nanti deh, itu akan jadi cerita yang tersendiri. Kemudian politisi Demokrat yang paling banyak tampil menjadi pembela Roy Suryo CS. Artinya kalau SBY dan Demokrat tidak mau dikait-kaitkan dengan Roy Suryo CS, maka seharusnya menegur sejumlah elit partai yang ikut kuar-kuar soal ijazah palsu. Apalagi narasinya senada dengan Roy Suryo CS yang mendesak agar Jokowi tunjukkan ijazahnya.
Selanjutnya C. Suhadi, Ketua Tim Hukum Merah Putih sebut SBY kebakaran jenggot dan baperan. Ini yang menjadi anomali ya, karena kenapa saya katakan seperti itu? Kan baru mereka menduga-duga, baru mereka-reka. Kan suatu dugaan dan rekaan itu kan bukan suatu persoalan-persoalan yang langsung menukik bahwa orang yang bersangkutan itu yang dituduh. Ini kan harus ada suatu pemahaman hukum di dalam kaitan ini. Dan juga harusnya kan menurut saya nggak perlu baper. Ya, nggak perlu baper. Karena kenapa saya katakan nggak perlu baper? Baru dikatakan begitu aja, kok jadi kayak kebakaran jenggot. Bagaimana dengan Pak Jokowi? Ya kan dari awal pemerintahan loh, sudah dikata-katain dengan segala macam bentuk, kecebong dulu ya, binatang segala macam itu sudah nggak lepas daripada itu anak PKI, dan lain sebagainya. Beliau tetap concern dengan pembangunan, beliau tetap concern memikirkan bangsa dan negara. Jadi kalau menurut saya nih ya, sebagai seorang kepala negara, ya walaupun sudah kita katakan mantan, harusnya nggak boleh baper. Karena kenapa saya katakan nggak boleh baper? Ya biasa dong kalau orang ada kritik dan lain sebagainya. Itu kan harusnya disikapi dengan legowo, dengan berlapang dada. Oh ya, ini bentuk daripada kritik, ini bentuk daripada masukan. Benar nggak sih saya melakukan itu? Benar nggak sih saya memang dituduh melakukan seperti itu? Harusnya kan sebagai seorang negarawan itu kan harusnya bertanya, ini nuduhnya ke saya, ya kan buktinya apa? Barangkali dijawab aja dengan seloroh, dengan guyonan-guyonan kan. Jadi lebih elegan kalau saya melihat seperti itu gitu kan. Seperti yang saya katakan sekali lagi ya, Pak Jokowi dari awal pemerintahannya sampai 10 tahun itu nggak henti-hentinya. Sampai sekarang dia udah istilahnya tidak menjabat presiden lagi ya. Itu tetap dikuyo-kuyo, dihina-hinanya, sehina-hinanya. Serendah-rendahnya juga. Iya, Pak Jokowi tetap legowo, tetap negarawan. Dan kalau memang diambil sisi hukum yang memang seperti yang kita tahu sekarang, itu kan udah kelewatan. Batas-batas normatif sebagai manusia itu kan udah nggak bisa diterorir lagi dalam persoalan ini. Itu baru memang mengambil langkah hukum. Ini kan baru sebatas dugaan-dugaan. Ya menurut saya harusnya ini nggak perlu sampai terjadi somasi segala macam ya, apalagi ke pelaporan. Nanti kan orang akan tertawa. Apalagi kita juga kan orang mengkaitkan hal-hal yang seperti itu yang mengarah kepada yang bersangkutan, tentunya juga kan punya dasar. Ya, kenapa saya katakan punya dasar? Punya dasarnya kok tiba-tiba menjelang perkara, habis pasca penetapan tersangka, kok Demokrat ya dengan orang-orangnya ini itu kok kayak kebakaran jenggot gitu, ikut menggawangi perkaranya Roy Suryo gitu kan, ya tunjukkanlah ijazahnya, ya kan, terus ada juga yang mengatakan saya dendam, Demokrat agak kecewa dengan Pak Jokowi dan lain sebagainya. Nah kalau kita melihat bingkai narasi yang ada, ya itu kan nggak lepas juga daripada orang-orang di sekitaran Pak SBY. Harusnya kalau memang Pak SBY betul-betul tidak terlibat dalam konteks ini, ya saya bukan mengatakan Pak SBY terlibat, tidak. Kalau betul-betul memang Pak SBY seorang negarawan, harusnya ada berita-berita tersebut di counter dong. Ya. Ini bukan pernyataan Partai Demokrat, ini bukan pernyataan dari Ketua Umum, ini bukan sikap dari Ketua Umum atau saya sebagai Dewan Pembina. Itu tidak ada kaitannya dengan ini. Kan harusnya ke sana dong gitu maksud saya. Karena ada di dalam bahasa hukum, diam itu iya, diam itu setuju, diam itu sepakat. Ini kan bahasa hukum. Jadi kalau seandainya ada narasi yang terus nakal atau terus mengarah kepada wujud seseorang, barangkali itu kan menjadi tidak dinampikan juga dalam kaitan ini. Makanya kan saya dibilang kalau memang ya kita baperan dalam persoalan ini, sebatas indikasi, counter dong, ya kan pada saat ada pernyataan-pernyataan seperti itu. Karena tadi saya sudah bilang ya,
Hukum itu jelas kok. Kalau diam itu seolah-olah menyetujui, menyepakati, Iya. mengiyakan. Kan seperti itu kan? Ya. Lah harusnya itu dulu di counter. Iya, Ya iya. berkaitan dengan maaf nih saya sebutkan orang-orangnya. Denny Indrayana yang menyatakan begini-begini. Iya. Terus juga Benny Kaharman menyatakan begini-begini. Subhan Terus Palal. juga siapa itu yang bekas menteri begini-begini. Roy Itu Suryo. di counter. Itu bukan pernyataan partai. Itu sikap daripada apa namanya? Oknum mungkin gitu. Oknum mengatasnamakan misalnya, partai gitu kan? atau oknum Iya. yang pernah berpartai gini. Betul. Gitu. Ya, tapi itu kenapa nggak dilakukan? Kenapa diam? Iya. Ya, ini kan sifat yang menurut saya nggak elegan. Kok tiba-tiba sekarang kayak kebakaran jenggot Iya. dan lain sebagainya. Saya katakan sekali lagi, Iya. ya kalau ini terjadi pelaporan, ini bentuk-bentuk ketidakdewasaan dalam bersikap menyikapi atau keadaan-keadaan politik yang dihadapi, gitu. Nah, Tadi saya sudah katakan kalau memang Demokrat atau katakanlah Pak SBY tidak disangkut pautkan di dalam persoalan ini, buat dong pernyataan, Iya. bikin rilis Rilis. bahwa ini di luar daripada konteks partai. tanpa harus melalui orang kedua atau ketiga yang Nggak kemarin perlu, yang melalui Pak Andi bersangkutan Arief aja, kan. betul. Nah, jadi Saya juga setuju dengan narasi C. Suhadi. Di sini SBY kelihatan baperan, tidak menunjukkan kelasnya sebagai mantan presiden 2 periode. Pak SBY harus belajar ke Pak Jokowi yang dihina dan dicaci selama 10 tahun menjadi presiden, bahkan hingga sekarang, tapi menanggapi dengan santai. Baru satu kali Pak Jokowi mengambil langkah hukum, yaitu terkait ijazah palsu ini, karena TPUA sudah menggeruduk rumahnya, bahkan datang sambil teriak adili Jokowi. Dan Roy Suryo CS sok mengaku sebagai peneliti dan terus memframing ijazah Jokowi palsu. Tapi Jokowi tidak pernah meladeni asumsi dan analisa politik dari banyak pihak yang sering menyudutkan dirinya. Lihat saja channel Amin Rais yang tiap hari berisi hujatan dan fitnah kepada Jokowi. Rocky Gerung juga contoh, sampai menyebut Jokowi presiden bajingan tolol, tapi tidak pernah diladeni Jokowi. Tapi SBY baru mendengar narasi dan analisa politik dari kreator, langsung baper dan kebakaran jenggot. Bahkan netizen sekarang ikut-ikutan menyorot langkah SBY ini. SBY bakal tempuh langkah hukum usai difitnah terlibat ijazah Jokowi. Yang fitnah Bapak ini siapa? Bapak harusnya tanya sama Roy Suryo, kenapa bikin pernyataan seperti ini? Dan sikapnya beliau senyum ketika menerima buku Jokowi Sweat Paper. Nah, tadi kan Roy Suryo mengatakan kalau Pak SBY sudah menerima buku Jokowi Sweat Paper dan respon Pak SBY tersenyum, bukan merengut atau menolak. Jadi kita sebagai netizen atau masyarakat beranggapan atau berpikiran seperti ini, Pak. Pak SBY menerima buku Jokowi Sweat Paper, responnya tersenyum. Apakah Pak SBY ada di balik isu ijazah palsu Pak Jokowi ini? Dan ditambah lagi pernyataan Faisal Assegaf yang mengatakan Pak SBY dan Ibu Megawati ini ada di balik isu ijazah palsu Pak Jokowi. Jadi Bapak jangan menyalahkan netizen atau masyarakat yang berpikiran kalau Pak SBY ada di balik isu ijazah palsu ini. Pak SBY tanya itu sama Roy Suryo sama Faisal Assegaf. Kenapa memberi pernyataan seperti itu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar teman-teman. Salam Jigigis. Saya sependapat juga dengan netizen satu ini. Karena yang membuat nama SBY terseret tidak lain adalah Roy Suryo dan elit Demokrat. Roy Suryo yang terang-terangan menyebut telah bertemu secara khusus dengan SBY. Bahkan dia sudah menyerahkan buku Jokowi White Paper yang berisi kompilasi fitnah terhadap Jokowi. Dan SBY menerimanya dengan gembira. Padahal kalau SBY negarawan, dia lebih elok menghindar bertemu dengan Roy Suryo. Karena mau tidak mau SBY akan terseret. Tapi itu kan tidak terjadi. SBY membuka pintu rumahnya untuk Roy Suryo. Kemudian sejumlah elit Demokrat yang tiba-tiba menyinggung ijazah palsu. Ini juga secara tidak langsung menyeret nama SBY. Apalagi tidak pernah ada teguran kepada elit Demokrat ini. Malah mendapat pembelaan dari elit Demokrat yang lain. Jadi wajar kemudian kreator dan netizen menarik benang merah ada keterlibatan SBY. Artinya sebelum ambil langkah hukum, SBY harus menertibkan dulu elit Demokrat yang ikut kor-koar dan Roy Suryo yang bawa-bawa namanya. Yang satu ini lucu, Andi Arief, elit Demokrat menyalahkan Jokowi soal Hambalang mangkrak. Hambalang mangkrak karena Pak Jokowi. Karena tidak melanjutkan proyek itu. Itu kata Pak Andi Arief dari Demokrat. SBY masih berkuasa tidak bisa dilanjutkan sehingga ketika KPK memvonis masuk kepada era Jokowi, Pak Jokowi tidak ingin melanjutkan Hambalang itu. Jadi mangkrak itu karena Pak Jokowi tidak ingin melanjutkan Hambalang itu. Anda masih di Demokrat ya? Sini Pak Andi Arief. Kau jangan cuci tangan. Sudah lihat
laporan BPK. Di situ disebutkan satu, tidak adanya studi AMDAL, analisis dampak lingkungan di situ, tidak ada. Yang kedua, disebutkan di situ tanahnya labil dan mudah longsor. Kau mau menyalahkan Pak Jokowi karena tidak melanjutkan? Kau mau proyek itu dilanjutkan? Kalau celaka orang, siapa yang mau tanggung jawab? Hah? Tanah labil dan mudah longsor. Pak, itu proyek busuk, proyek sampah, proyek bangke kau lemparkan kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi bukan orang bodoh, ya. Andi Arief ini memang niatnya mungkin ingin membela SBY. Tapi kalau harus membela, lihat data dulu bos. Jangan asal keluar-keluar. Semua tahu proyek Hambalang itu di era SBY. Proyek asal-asal yang tujuannya hanya untuk dikorupsi. Karena tidak lolos studi kelayakan. Setelah ada audit BPK, jelas bahwa proyek Hambalang itu tidak layak dibangun. Karena tidak ada AMDAL, kemudian tanahnya memang labil dan mudah longsor. Jadi itu memang proyek busuk yang hanya menjadi ladang para koruptor. Buktinya dari kasus Hambalang itu, banyak elit Demokrat ditangkap KPK. Yang ini tidak kalah lucu, SBY malah terang-terangan memfitnah Jokowi. Dia menyebut gerasi kepada Antasari, kepentingan Jokowi untuk menyerangnya. Gerasi Presiden Jokowi ada muatan politiknya. Sepertinya ada misi untuk menyerang dan merusak nama saya, juga keluarga saya. Hari ini Antasari mengeluarkan statement di Bareskrim Polri yang esensinya menuduh dan menyerang saya, merusak nama saya. Sebenarnya sudah lama saya memperkirakan hal ini akan terjadi. Adalah saudara-saudara dan sahabat-sahabat saya yang juga mengingatkan saya, awas Pak SBY, sepertinya akan ada gerakan politik yang akan menggunakan Antasari untuk menyerang dan mendiskreditkan Pak SBY. Itu saya dengar sudah cukup lama, barangkali sejak 2 bulan yang lalu, dan ternyata hal itu benar terjadi pada hari ini. Saya harus mengatakan bahwa nampaknya gerasi Presiden Jokowi ada muatan politiknya. Sepertinya ada misi untuk menyerang dan merusak nama saya, juga keluarga saya. Ini contoh, SBY juga membuat asumsi, membuat analisa, berandai-andai. SBY jelas menyebut nama Pak Jokowi, tapi Pak Jokowi tidak proses hukum, tidak lakukan somasi, apalagi melapor ke polisi. SBY melakukan cocokologi, padahal Antasari berkata sesuai pengalaman pribadinya, bahwa Haritanu diutus SBY untuk meminta Aulia Pohan, besarnya untuk tidak ditahan KPK. Dalam arti Antasari hanya mau menuntut keadilan untuk dirinya. Tapi kemudian SBY mengaitkan dengan langkah politik Jokowi. Yang terakhir pernyataan dari Deddy Sitorus yang sok membela SBY. Pak Deddy Sitorus yang terhormat, sebaliknya yang diurus PD Perjuangan itu Egy Sujana. Sudah jelas-jelas menyebut Megawati membuat sayembara dengan hadiah 16 miliar untuk membuktikan ijazah Jokowi palsu. Itu kalau tidak benar, jelas-jelas fitnah. Tapi kenapa Megawati dan PD Perjuangan tidak pernah memproses hukum? Ini kan pertanyaan besar. Publik juga bisa beranggapan, jangan-jangan benar yang dikatakan Egy Sujana. Karena tidak ada langkah hukum dari PD Perjuangan dan Megawati. Anehnya ketika publik berasumsi dan menarik benang merah, yang disalahkan publik atau netizen. Jadi bagi saya, langkah dari SBY dan Demokrat ini blunder. Karena yang menyeret nama SBY tidak lain karena ulah elit Demokrat sendiri, yang tiba-tiba bermain di isu ijazah palsu Jokowi. Jadi kalau Pak SBY bukan dalang dan tidak terlibat,
harusnya memberi sanksi dan teguran kepada para kader partai yang terlibat di isu ini. Yang merusak nama SBY ya mereka ini. Artinya mereka yang menjerumuskan SBY dan Demokrat. Eloknya, kalau memang tidak mau dikait-kaitkan, harusnya minta kadernya juga untuk paling kurang diam. Jangan ikut bermain. Tapi malah ada kadernya yang jadi pengacara Roy Suryo CS seperti Denny Indrayana. Pak SBY sebaliknya tampil memberikan penegasan bahwa tidak menjadi dalang dan tidak terlibat. Kemudian memberikan teguran kepada elit partai yang ikut bermain. Langkah ini masih lebih elok dibanding mengambil langkah hukum yang lebih terkesan sebagai langkah putus asa atau untuk cepat-cepat meredam isu ini. Pak SBY memang kalau soal ini harus belajar banyak kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi berlatar belakang sipil tapi mental dan ketahanan menghadapi serangan jauh dibanding lawan-lawan politik yang lain. Teman-teman, itulah beberapa informasi yang bisa saya share di video kali ini. Kalau dirasa bermanfaat, jangan lupa komen, like, dan bagikan. Salam kontra narasi.